Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan. Salah telek. Lawang bendino pidato dapat laporan kok arepe menghilangkan kemiskinan. Saudara-saudara ngono kae, yang tanam ikan lele ngono. Omong telek. Sudah baca berita artikel ini. Diduga keceplosan sebut Iran punya nuklir. Siaran pidato Prabowo seketika dialihkan. Makanya kalau berpidato itu sesuai dengan konteks, tidak ceplas-ceplos. Apalagi ini apakah benar Iran punya nuklir? Ini jangan sampai fitnah ini. Kalau didengar Iran bisa-bisa berabe nih Indonesia. Mau Indonesia dikirim nuklir sama Iran? Kita lihat pidatonya. Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Makanya Bapak Presiden kalau berpidato itu fokus. Membahas tentang apa, temanya tentang apa. Nggak usah ngomongin negara orang lain. Negara Indonesia aja sedang carut marut. Fokus aja sama program yang ada di Indonesia. Nggak perlu harus membandingkan dengan negara lain. Jauh kalau dibandingkan dengan negara lain mah Pak. Masih jauh. Ya, salam. Akal sehat. Rumah yang tidak dirawat, tegur yang punya. Sik to Pak Woh. Jane sampean kok aneh-aneh sing mbok omong kuwi. Kok iso melok ngurusi omahe rakyat iki nyapo jane? Kowe iki mbok tepatono janjimu mbiyen iku lho sing arepe mbrantas korupsi arep nyejahterane rakyat. Harga barang pangan iku dimurahno. Kok aja embel gedes ngono to duwe lambe. Kok nyapo omahe resik bah reget po jare wonge to kok sing ngenggeni. Kok sampean melok-melok? Presiden ini, saya bilang benevolent, dia masih baik. Ya, contoh saya minta Del Prado dibebasin dengan kawan-kawan. Misal contoh aja sih, contoh buruh, diakomodasi gila-gilaan, coba buruh itu ya. Kalau udah baik orang, ya kan? Orang Jawa kan bilang ada ngalih ngamuk. Nah, saya bilang teman-teman, ya kamu jangan mancing presiden ngamuk. Yang keluar nanti adalah militernya dia. Sebagai mantan kombatan, dia sebagai panglima tertinggi Republik Indonesia, dia bisa secara total mengerahkan power. Bahasanya udah beda dong. Nah, sebelum dia arah ke sana, mending kita merayu beliau tuh menjadi kekuatan sipilian gitu loh. Sebagai ketua partai, ketua ini, Gerindra, mantan HKTI, mantan pencaksilat, apa segala. Itu yang harus kita dorong beliau. Jangan dipancing-pancing. Kalau orang-orang dimancing-mancing terus, yang menurut saya udah kebanyakan jadi fitnah. Dan fitnahnya pribadi loh. Jangan ke sana dong. Kita mau fair nih. Kalau kau memang jagoan, ya kan, bedah itu pikirannya Prabowo. Hajar aja nggak apa-apa. Tapi substansi, jangan personal gitu loh. Takut saya Pak Prabowo-nya marah. Saya nggak dekat sama Pak Presiden. Saya takut aja dia marah. Kalau dia marah, dia bisa kerahkan power dia sebagai panglima tertinggi tentara Republik Indonesia. Itu lebih bahaya. Sebetulnya Kang, yang membuat demo tandingan itu bukan cuma mahasiswa, tapi partai politik juga ada, khususnya Gerindra. Karena gue dan Husen ya sudah wawancara beberapa politikus Gerindra dan mereka mengakui bahwa sebetulnya kan ada perintah dari Sekjen Gerindra Sugiono di awal masa kepemimpinan Sugiono supaya semua kader partai Gerindra itu mengawal dan membela program prioritas Prabowo apapun bentuknya. Jadi reporter kita di lapangan itu menelusuri dan mewawancarai ya peserta aksi itu dan bertanya mereka ini sebenarnya dari mana sih? Ternyata banyak diantaranya yang karyawan dapur MPG atau SPPG. Betul. Ada juga yang mereka itu jemaat sebuah gereja yang diajak oleh jemaat lainnya yang mereka juga tidak kenal jemaat lain itu siapa sebenarnya, tapi dijanjikan uang. Jadi ketika mereka betul, ketika mereka datang mereka dijanjikan uang 80.000, tapi pada praktiknya mereka dikasih cuma 50.000, dapatnya cuma 50.000. Guys, rakyat dan UMKM dikejar-kejar pajak. Sekarang gue balikin, kalau pemerintah yang ketahuan korup dimiskinkan berani atau enggak? Coba keluarin kebijakannya, ya kan? Gue balik lagi, gue sangat tidak masalah bayar pajak. Balik lagi karena gue juga sudah melakukan itu, membayar pajak dengan baik sebagai warga negara. Cuma dengan berita di belakangan ini ya, gue bener-bener makin ngerasa kayak, gila pajak yang kita pakai kok dipakai sesuka hati mereka gitu. Kayak beli kipas saya sampai triliunan gitu kan.
kalah itu para pemain Piala Dunia juga hadiahnya, ya kan. Padahal mereka aja masih harus dibagi berapa belas orang tuh, ya kan. Belum lagi guys, emasnya puluhan kilogram. Gila sih. Gila, enak banget cari duitnya cuma dari korup-korup gitu, ya kan. Sekarang gue balikin, ayo coba pemerintah mana yang berani bikin kebijakan miskinkan koruptor di Indonesia, ya kan. Pakai duit-duit mereka buat bayar utang-utang. Jangan malakin rakyat dengan alasan pajak, bla 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 segala macem, ya kan. Buat bayar biaya-biaya yang harusnya kalian tanggung sendiri. Warung babi lagi yang di Sulawesi di demo karena katanya meresahkan ya. Kita ini sekarang diadu domba ya, kalian sadar ya rakyat ya. Sekarang kalian demo itu para korupsi yang merajalela di negeri kita ini, para pejabat itu kalian demo. Yang korupsi beli Alphard, yang korupsi jalan-jalan ke luar negeri, yang korupsi beli rumah, yang korupsi nih untuk selingkuhan, itu kalian demo. Bukan kalian demo penjual daging babi. Dia itu berjualan halal ya dan memiliki izin. Terus dia jualan di lapaknya sendiri. Biarkan orang cari makan, jangan diganggu. Demo saja para pejabat yang korupsi, yang meresahkan negara ini. Ih, masih kolot pemikiran orang ini. 80.000 mobil pick up, markup-nya sebesar 5 triliun 540 miliar rupiah. Ini berarti satu mobil pick up markup-nya sebesar, jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah 5 triliun 540 miliar rupiah dibagi 80.000 unit sama dengan 69.250.000 rupiah. Wah, nyayur nih. Korupsi itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Januari ke Juni ada 181 hari. Korupsi 300 triliun selama 6 bulan sama dengan korupsi 1 triliun 657 miliar per hari. Sama dengan 1 miliar 151 juta per menit. Pantes aja gue susah nyari duit. Duitnya dikorupsi. Matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Salam logika. Perkenalkan guys, calon gubernur Bank Indonesia yang baru. Namanya Burhanuddin Abdullah. Umur 79 tahun. Pernah jadi gubernur Bank Indonesia, ex IMF, dan ini yang paling penting di atas yang penting lainnya, yaitu Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran 2024. Penting banget kan? Selama ini Bank Indonesia kan independen. Karena Peruri sebagai tukang cetak uang tidak bisa mencetak uang seenaknya tanpa izin Bank Indonesia. Nah, sekarang Dirut Peruri sudah diganti. Gubernur Bank Indonesia sudah diganti. Belum lagi Wakil Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono adalah ponakannya Pak Prabowo. Lalu, akankah Indonesia mencetak uang baru untuk mengatasi krisis ekonomi? Wait and see ya guys.